Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi sama aku Lintang dari Dewa Web. Nah, bagi yang baru pertama kali ikut webinar Dewa Talks, sebelumnya yang belum tahu Dewa Talks juga, aku mau kenalin Dewa Talks itu apa sih. Dewa Talks adalah webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Web secara gratis, dan kami adakan webinar ini minimal seminggu sekali untuk membantu teman-teman menjawab permasalahannya terkait topik-topik tertentu dan juga tantangan bisnis teman-teman di era digital yang sangat berkembang pesat ini. Nah, semoga webinar yang diselenggarakan oleh Dewa Web ini bisa bermanfaat dan memang bisa diterapkan teman-teman secara langsung di permasalahan teman-teman ataupun bisnis yang teman-teman sedang jalankan. Webinar ini sendiri diadakannya setiap Senin dan Kamis, dan kita selalu memberikan sertifikat dan materi di webinar-webinar kami. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut mengenai Dewa Talks, bisa langsung kunjungi aja di dewatalks.com. Nah, bagi kamu yang belum tahu Dewa Web itu apa sih, Dewa Web sendiri itu adalah perusahaan layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia, dan kami ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Maka dari itu, webinar ini diselenggarakan secara gratis. Jadi, semoga Dewa Web benar-benar bisa menjadi partner kamu untuk sukses online, dan teman-teman bisa merasakan manfaat dari webinar-webinar ini ya, teman-teman. Nah, untuk hari ini, kita akan membahas mengenai pentingnya personal branding untuk bisnis. Kita akan membahas mulai dari pemahaman personal branding, kemudian manfaat personal branding, dan juga cara membangun personal branding yang baik untuk bisnis kamu. Maka dari itu, kita sudah menghadirkan Kak Amanda dan Kak Asya, business owner dari Tahu Crispy Fatmawati, dan juga Cendol Mertua by Amanda. Halo, perkenalkan, nama aku Amanda. Aku pemilik tahu. Aku dan suami adalah pemilik Tahu Crispy Fatmawati, yang sebelumnya baru rebranding dari sebelum itu yang sempat dikenal orang-orang Tahu Bro Fatmawati. Iya, mungkin kalau aku sendiri dari suami Amanda, sebelumnya udah bantu usaha ini berdua dengan Tahu Kriuku Fatmawati, dulunya berubah nama menjadi Tahu Crispy Fatmawati. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah kita juga meluncurkan brand baru kita. Ini di minuman ya. Minuman namanya Cendol Mertua by Amanda. Oke. Terima kasih ya sebelumnya Kak Amanda dan Kak Asya sudah bersedia untuk sharing-sharing di Dewa Talks hari ini. Semoga Kak Amanda dan Kak Asya bisa menginspirasi para peserta yang hari ini yang baru mau memulai bisnis ataupun sudah menjalankan bisnisnya saat ini. Gimana nih Kak, selama PSBB, jualannya masih buka nggak nih Kak? Alhamdulillah masih dari pandemik berlangsung di Jakarta sampai sekarang masih tetap buka sih. Tapi buka dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ya pastinya. Untuk penjualan sih so far kalau kita ini kan kalau penjualan sih so far kita so far untuk penjualan dari awal pandemik sampai sekarang sih masih bisa dibilang normal walaupun menurun sih. Cuma tetap kita banyak inovasi dari produknya, terus kita bikin biar apa kira-kira yang kolaborasi dengan brand apa itu sih. Oke. Nah, untuk Tahu Crispy Fatmawati itu dan Cendol by Amanda itu berarti baru berdirinya di tahun ini ya, Kak Amanda dan Kak Asya? Iya, baru Agustus. Baru banget berarti. Kita baru rebranding tanggal 7 Agustus. Kalau awalnya kita jualan itu memulai jualan tahu kriuk atau tahu crispy ini 11 Januari 2020. Oke. Berarti ini termasuk baru banget ya, baru sebulan berarti ya Kak? Baru banget. Semoga kita sambil belajar. Iya, kita juga sambil belajar sih. Oke. Semoga lancar ya Kak untuk rebrandingnya dan Cendol by Amanda yang baru ini. Ya, di sini kan kita mau bahas personal branding for your business. Penting nggak sih personal branding buat bisnis kalian? Bisa di next, Lintang.
pertama kita mau ngasih tahu dulu nih ke kalian apa alasan kita. Pasti kalian semua nanya kan, kenapa sih kok jualannya tahu gitu, terus tiba-tiba kok jualan cendol gitu. Kenapa kalian nggak jual yang makanan-makanan yang kekinian kayak misalkan kopi atau makanan yang lagi hits lainnya itu. Pertama, kalau dari aku sendiri, kenapa kita akhirnya memutuskan jualan tahu ini? Jadi aku dan suami aku, Asa, itu seneng banget nyemil dan seneng banget jajan-jajan lewat misalkan GoFood, GrabFood gitu. Terus akhirnya kita, bukan kita doang, semua keluarga kita itu juga ikutan tuh. Aku saat itu sering jajan tahu crispy ya. Tahu crispy yang sebelumnya udah ada. Terus kita sering banget jajan itu, reorder terus. Akhirnya aku sama suami aku gini, kita ngapain ya jajan-jajan terus, beli-beli terus gitu. Mendingan kenapa nggak kita buat sendiri aja gitu. Ya, dari situlah kita berpikir, yuk kita bikin bisnis. Dan emang jauh dari sebelum menikah pun kita punya, aku selalu bilang, Syah, nanti kalau udah nikah kita bikin bisnis yuk gitu, kayak seru nih bisnis berdua. Ya udah, akhirnya ayo kita memulai untuk berbisnis dengan apa yang kita suka gitu, dan tahu crispy ini yang kita suka ya. Terus tapi kita kan belum ada pengalaman atau ilmu dalam membuat bisnis gitu. Terus di satu sisi juga modal yang kita punya tuh sangat minim ya saat itu, sangat minim ya. Gimana nih cari nih, kita akhirnya kita cari-cari tahu gimana cara kita memulai bisnis dengan kemampuan yang kita punya dan modal yang kita punya saat itu. Terus akhirnya ya udahlah, akhirnya Asa cari-cari dapat dia franchise tahu, namanya saat itu masih Tahu Go ya, Tahu Go gitu. Akhirnya ya udahlah, kita mulai di 11 Januari. Dari 11 Januari itu ya udah, mungkin kita dikasih kepercayaan sama Allah lebih cepat. Jadi 2 minggu berlangsung kita jualan tahu crispy, Tahu Go Fatmawati. Kita akhirnya dikenal sama masyarakat ya lewat jualan Tahu Go itu. Mungkin kalau dari habis itu kenapa kita juga milih cendol, sebenarnya cendol sendiri ada buat temennya si tahu sih sebenarnya kemarin, karena basicnya kita juga seneng sama cendol ya, udah gitu orang kita tuh seneng banget yang namanya manis, pokoknya dingin dan manis aja gitu, dan makanya aku kombinasiin kenapa adanya cendol sama tahu ini. Terus mungkin bisa di next. Apa sih bedanya brand kita sama brand lain yang mungkin udah main di cendol ataupun tahu sebenarnya? Nah, sebenarnya balik lagi sih, kita itu waktu berapa kali ngelihat beberapa brand yang main di tahu, di cendol, segala macam. Sebenarnya akan sama sih, banyak banget pasti namanya brand tahu ini akan banyak, dan cendol pun akan banyak. Nah, sebenarnya unique selling-nya itu kalau yang aku lihat akan sama kayak ayam goreng sih. Jadi ayam geprek juga. Ya, ayam geprek, ayam goreng, ayam penyet, segala macam. Itu balik lagi sih pas kita ngelihat dari progres kita jualan kemarin, itu ternyata orang Indonesia atau orang kita itu senang banget, namanya protein kita itu cuma dari 2 yang aku lihat kemarin. Jadi kalau aku lihat peminat ayam itu sangat banyak. Terus kedua itu tahu ini lumayan banyak juga ternyata peminatnya. Nah, dari situ aku mikirnya unique selling kita itu akan main di add-on, yaitu sambal. Terus kita cendol sendiri, kenapa kita tarik cendolnya itu benar-benar fresh dan benar-benar tradisional yang kita mau bawa gitu sih. Yang mungkin orang-orang yang setelah nyobain cendol kita tuh mereka komennya kayak, gila ini akhirnya gue nyobain cendol yang akhir-akhir ini susah ditemuin gitu. Mungkin ini benar-benar yang aku jual ini cendol yang tradisional banget gitu, tanpa pengawet, tanpa ada tambahan-tambahan
kimia-kimia lainnya? Ya rasanya sih yang kita bawa itu benar-benar dari balik lagi ke tradisional ya. Yeah. Mungkin bisa di next. Nah ini juga aku kutip waktu itu dari salah satu beberapa orang yang aku sharing, yaitu satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat atau yang kamu cintain itu ya apa yang kamu lakukan, yang kamu biasa lakuin segala macam, itu akan ngebawa juga mengenai usaha kalian, mau itu di pekerjaan ataupun di usaha yang kalian miliki. Jadi dari situ sih menurut aku kalian bisa start apa yang kalian mau bikin nantinya kayak gitu. Bisa di next. Nah, di sini seberapa penting sih sebenarnya personal branding? Mungkin Amanda yang bisa sampaikan. Kalau personal branding untuk diri aku itu sangat penting ya. Untuk bisnis aku juga sangat penting karena personal branding itu sendiri merupakan gimana cara memasarkan diri kita dan bisnis kita kepada sebuah merek ini kepada masyarakat luas gitu. Tujuannya sendiri adalah membuat orang lain terkesan dan kemudian menganggap mereka memiliki kapabilitas dalam bisnis itu sendiri. Gitu. Kalau dari aku sendiri, personal branding yang aku buat ini kayak aku membuatnya orang-orang yang datang ke toko aku, yang beli tahu aku memiliki pulang dari sini dia memiliki pengalaman yang mengasihkan gitu. Jadi mereka bisa menyebarluaskan cerita-cerita atau experience mereka gitu. Boleh di next. Nah, ini sebenarnya manfaat personal branding sih yang aku tarik dari kami berdua. Personal branding itu banyak banget manfaatnya ketika kalian menjadi diri sendiri, segala macam. Itu manfaatnya itu yang pasti customer kalian juga akan lebih trust sama produk kalian ataupun brand kalian yang kalian miliki. Terus kedua itu kalian juga bakal lebih percaya diri sih untuk memiliki bisnis kalian itu seperti apa sih, karena balik lagi ketika kalian memulai bisnis dengan yang kalian suka, itu pasti kalian akan mendalami usaha kalian sih menurut aku kayak gitu. Terus ketiga sendiri mungkin bakal banyak nih kita untuk ngebangun networking, untuk ngembangin usaha kami segala macam. Jadi biasanya itu yang akan kami manfaatkan. Contohnya yang kita punya itu kita bisa ngebangun relasi dengan beberapa brand, kolaborasi dengan brand A, B, C. Jadi gimana kita bisa barter value sama masing-masing brand yang kita punya, value apa yang dia punya. Jadi itu bisa kita kolaborasikan sih. Jadi di situ juga manfaat untuk personal branding buat kalian. Terus yang paling menarik juga kalian ketika dilihat sebagai personal branding yang punya nilai yang baik, itu ya pasti bakal nge-grab customer kalian ataupun antusias orang-orang kalian di sekitar usaha kalian gitu sih. Jadi manfaat personal branding sebenarnya banyak banget, cuma kita ngemas yang ini yang relate sama yang apa yang kita lakuin, yang apa yang kita rasain, segala apa yang kita suka juga. Mungkin bisa di next. Nah, ini juga aku ada kutipan dari beberapa expertise dari F&B. Waktu itu aku start F&B ini, dia sempat bicara mengenai kalian ini kan mau bangun usaha F&B itu sama aja kayak kalian itu melahirkan anak kalian sendiri. Jadi kata-kata ini itu yang selalu aku ingat untuk gimana pun usaha, sekecil atau sebesar pun usaha kalian, itu benar-benar ya dibimbing sampai itu anak bisa bicara, bisa berjalan, dan akhirnya kalian tinggal supervisi anak kalian sampai benar-benar jadilah satu brand yang gede dan anaknya yang sudah besar. Next.
Nah, ini gimana sih sebenarnya, mungkin beberapa orang kan masih ada yang bingung nih, sebenarnya gimana sih cara membuat personal branding. Personal branding itu sebenarnya balik lagi sih, itu menurut aku lebih baik jadi diri kalian sendiri. Jadi jangan ada fake ataupun apa ya. Jangan pengen dilihat orang seperti apa, itu jangan. Jadilah diri sendiri sih. Apa yang kalian punya, itu yang kalian tonjolkan. Jadi kan banyak nih biasanya di sosial media seperti apa, taunya in the real seperti apa. Jadi itu yang akan orang bingung untuk ngebaca kalian tuh karakternya seperti apa. Apakah relate sama brand kalian, apa kalian punya keahlian seperti apa, itu yang akhirnya kalian nggak bisa nentuin personal branding kalian. Terus kedua sendiri, tetap sih balik lagi kita masing-masing semua manusia itu pasti kan punya prinsip. Nah, itu yang harus kalian pertahanin sih. Jadi jangan sampai kalian udah berprinsip A, tahu-tahu kalian ketemu mungkin lingkungan baru dan akhirnya kalian melupakan prinsip-prinsip kalian di sebelumnya, yang akhirnya orang ngelihat kalian ini seperti bunglon, di manapun berada warnanya akan berubah kayak gitu sih. Ya lebih konsisten aja sih sama apa yang kalian mau buat. Ya pasti sih itu, menurut aku juga kenapa kita masih berani survive untuk bikin rebranding segala macam, karena aku yakin kita tetap di jalan yang memang kita suka gitu, dan kita tetap konsisten apa yang kita lakuin berdua. Gitu. Mungkin bisa di next. Nah ini juga ada beberapa kutipan yang aku ambil waktu itu. Sebenarnya lumayan menarik dari kata-katanya ini yang aku translate sebenarnya. Jadi dari Henry Ford waktu itu bilang ya, datang bersama adalah awal ya yang kita lakuin sekarang berdua, terus untuk bersama untuk kemajuan bareng, terus bekerja bersama adalah kesuksesan. Itu kenapa kita memulai usaha ini, memberanikan diri untuk berdua itu sih. Jadi aku yakin dari awalnya kita cuma bareng pacaran segala macam sampai akhirnya kita udah menikah dan dikasih jalan yang mulus sampai sekarang, akhirnya kita percaya kalau brand ini kita bisa bikin sukses lebih besar. Walaupun untuk saat ini belum sampai sesukses itu, tapi insya Allah seiring berjalannya waktu bisa sampai sukses. Next mungkin. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau misal itu bisa ada yang bisa ditanya dari Q&A nanti, akan kita mengenai usaha kami ataupun apapun yang relate sama topik ini. Oke, thank you Kak Amanda, Kak Asya, sedikit perkenalannya dan materinya mengenai personal branding menurut pengalamannya sendiri dalam menjalani Tahu Krisis Fatmawati ini. Nah, mungkin dari aku juga ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita masuk ke Q&A ya Kak Asya dan Kak Amanda. Yeah. Nah, tadi kan juga Kak Amanda dan Kak Asya juga ada cerita nih, awalnya kenapa sih buat Tahu Crispy dan Cendol ini, karena berdasarkan dengan lingkungannya juga dan kebiasaan Kak Amanda dan Kak Asya sendiri ya, karena suka jajan tahu dan minuman seperti itu. Nah, aku juga dengar nih, kalau dari Kak Amanda dan Kak Asya sendiri juga, langsung turun ke lapangan nih untuk goreng, untuk buat cendol, untuk buat tahunya. Itu kenapa sih Kak Amanda dan Kak Asya decide untuk melakukan itu sendiri, nggak menyerahkan sepenuhnya ke karyawan Kak Amanda dan Kak Asya? Mungkin kalau dari aku, kenapa waktu itu kita decide untuk benar-benar terjun dari bawah ya, untuk dari cara gorengnya sampai cara nyimpen tahunya sampai kita ngitungin tahunya segala macam, karena balik lagi sih ketika usaha ini kita langsung lempar ke orang, walaupun kita udah percaya, tetap kita ini kan pemilik usahanya, jadi kita harus tahu kemungkinan apa sih yang mungkin terjadi waktu di setiap bagian itu. Jadi dari situ kita tahu apakah ada kecurangannya, terus kita cara nyimpen. Once juga karyawan itu resign ataupun dianya keluar tanpa info, yang akhirnya itu kita masih bisa cover untuk semua handlingnya, dari prosesnya segala macam kayak gitu sih.
Mungkin kalau dari Mama Anda ada tambahan. Kalau aku pribadi emang aku tuh nggak cepat percaya sama orang lain dan apa ya, aku tuh gregetan gitu kalau cuma ngeliatin gitu. Di sini aku juga sama Asa bukan sekedar ingin menjadi bos, tapi kita juga ingin bekerja samalah sama karyawan-karyawan aku gitu. Jadi ya pertama juga yang dibilang Asa benar, once mereka tiba-tiba ada yang sakit, ada yang pulang kampung atau apapun nggak bisa kerja saat ini, kita bisa mengcover mereka. Terus aku juga ini sih pengen mengkontrol setiap detik, kalau bisa setiap saat itu rasa sama kualitas yang mereka berikan ke customer sesuai nggak dengan keinginan kita gitu. Aku nggak mau rasa sama kualitasnya nggak sesuai yang dengan dengan yang kita mau. Jadi lebih supaya sekalian quality control dan juga kalau kita juga nggak begitu bergantung pada karyawan ya, jadi kita juga bisa melakukan bisnis kita sendiri. Oke. Nah, ini kan karena Kak Asya dan Kak Amanda terjun langsung nih dalam menggoreng dan melayani customer. Nah, aku juga pernah denger nih mengenai viralnya Kak Amanda sebagai sang penjual tahu cantik nih, Kak. Nah, itu boleh ceritain nggak sih gimana sih tiba-tiba bisa viral nih menjadi sang penjual tahu cantik nih Kak Amanda atau Kak Asya? Jadi ceritanya saat itu salah satu karyawan aku sakit, terus aku ya turun langsung kan menggantikan karyawan tersebut. Jadi aku lagi goreng tahunya, tiba-tiba ada yang beli. Dia salah satu motovlog ya, motovlog. Sedangkan aku kan nggak mengikuti motovlog atau youtubers itu kan. Terus yang namanya lagi goreng, lagi kerja nggak akan perhatiin kan siapa yang beli, siapa yang datang. Terus tiba-tiba ternyata dia fotoin aku lagi goreng. Terus ternyata dia upload di Twitternya. Oh, jadi karena namanya itu mulai Mas viral Alif Susanto. Iya, mulai dari situlah. Terus aku mikirnya kayak, Twitter zaman sekarang mungkin orang udah jarang mainnya, ternyata masih sebesar itu pengguna Twitter ya. Jadi sangatlah cepat sih saat itu beritanya tersebar. Jadi gimana tuh saat perasaan Kak Asya dan Kak Amanda saat tahu, loh kok malah yang terkenal tuh malah brand sang penjual tahu cantik ini malah Kak Amanda jadi semacam brand ambassador dari tahu ini. Itu gimana tuh perasaannya, Kak? Iya. Kalau pertama sih aku shock ya, nggak nyangka lah siapa sih gitu, kayak ya ampun gue cuma jualan tahu gitu, gue cuma penjual tahu gitu istilahnya. Terus tiba-tiba dikenal orang, kayak kalau dikenal masyarakat mengenalnya aku sebagai penjual tahu cantik ya kan, itu pandangan dari masyarakat ya. Tapi jujur dari aku sendiri, aku pengen lebih dikenal kayak dengan produk aku ini yang emang disukain oleh orang-orang dan kualitasnya juga emang oke gitu. Kalau dibilang penjual tahu cantik ya, kan sekarang tahu sendiri kan, ada lagi lah tumbuh-tumbuh yang lain gitu. Iya. Oke, berarti gimana sih menurut Kakak menurut Kak Asya gimana nih? Kan Kak Amanda terkenal nih sang tahu cantik. Itu dan gimana sih sebagai kayak perasaan ambasadornya gitu? Kalau menurut aku sih kemarin ada baiknya, jadi kita bisa mengedukasi orang untuk aku ngeliatnya ini sih, banyak di beberapa kita ini tuh masih banyak gengsinya dengan pekerjaan yang dia lakuin, terus dari usaha yang dia miliki yang akhirnya dia sendiri malu sama usahanya sendiri, dan itu menurut aku nggak bagus banget. Nah dari situ poin plusnya sebenarnya ketika istri aku naik segala macam di media, itu menambah jadi motivasi buat orang baru sih menurut aku, yang berani mau usaha, walaupun istri aku S2 kok mau usaha tahu goreng segala macam, itu jadi motivasi banyak orang untuk ya udah kita berani kok usaha tanpa harus melihat apapun usahanya selama itu halal gitu. Itu sih poinnya menurut aku. Jadi disyukuri aja ya Kak, itu jadi plus point dari tahu crispy. Oke Kak, jadi karena viralnya phrase tahu crispy ini sebagai sang penjual tahu cantik, apakah Kakak jadi mencari tahu lebih lanjut nih mengenai apakah ini bisa menjadi peluang untuk nge-brandingnya si tahu crispy atau tahu ini Kak?
Maksudnya jadi kayak di peluang ini digunakan nggak oleh Kak Amanda dan Kak Asya sendiri? Kalau peluang sih pasti sih ya, salah satunya ketika kita switch brand, jadi bikin brand sendiri, itu salah satu peluang yang kita ambil. Kenapa? Karena balik lagi karena kita itu kemarin masih franchise, sehingga ketika ada komplainan dari segi customer segala macam itu masuknya ke kita selama itu, padahal bukan punya brand kita, yang akhirnya kenapa kita nggak bikin sendiri ya, akhirnya gitu sih. Kita memutuskannya dari situ. Kita bisa manfaatin apa yang kita pernah capai untuk mendevelop banyak produk ataupun brand yang kita bisa bangun sih. Gitu. Kemudian apa aja sih manfaat yang Kakak rasakan, Kak Amanda dan Kak Asya rasakan ketika tiba-tiba ini tuh jadi viral gitu? Kak Amanda menjadi viral di seluruh media sosial. Manfaatnya mungkin lebih yang pertama menaikkan penjualan pastinya kan saat itu. Terus exposure dari Amandanya sendiri jadi besar. Contohnya kita bisa bervalue dari produk, kayak kita bisa banyak menolong sih. Manfaat yang sampai sekarang kita lakuin tuh kita open endorse untuk apapun tanpa biaya untuk UKM. Jadi itu kita manfaatin dari account-nya Amanda untuk bantu orang yang memulai usaha itu. Kita benar-benar open, endorse, free, tanpa biaya, dan itu dibantu sama Amanda. Jadi ya kita bisa bermanfaat lah, akhirnya banyak orang, intinya sih itu sih senangnya. Membantu orang-orang yang mungkin ingin mengembangkan usahanya atau ingin sukses sih gitu. Kita mau ngebantu lah untuk mereka sukses. Oke. Berarti phrase sang penjual tahu cantik itu juga menjadi salah satu personal branding dari Tahu Crispy nih ya berarti ya Kak? Atau enggak nih? Mau dijadikan sebagai salah satu personal brandingnya juga ya Kak? Oh, kalau untuk Tahu Crispy mungkin ada sih. Jadi ikoniknya di Amanda segala macam. Cuman balik lagi kita tetap yang kita kasih lihat itu dari segi kualitas produknya sama layanan yang kita kasih ke pelanggan. Jadi sampai sekarang pun feedback dari setiap customer itu masih aku yang filter sama mereka. Jadi itu yang kita benar-benar jaga banget dari layanan. Mungkin jadi track pertamanya orang notice tahu ini dari Kak Amanda, baru Kak Asya dan Kak Amanda membuktikan bahwa tahu ini beneran enak loh dan kualitasnya terjaga, dan mereka datang dan cobain sendiri gitu ya Kak? Oke. Nah, kenapa sih dari Kak Amanda dan Kak Asya berani memutuskan untuk membuat brandnya sendiri, padahal franchise merek brand sebelumnya itu kan termasuk baru tuh Januari kan ya tadi. Nah, ini Agustus udah nge-rebranding tuh, kenapa berani sih Kak Amanda dan Kak Asya? Dan apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum membangun your own brand gitu? Kalau dari aku sih, kenapa kita akhirnya membangun brand sendiri gitu. Yang sudah tadi sih udah dijelasin sama Asa. Jadi kayak orang kan taunya dengan brand sebelumnya itu yang punya aku dan Asa gitu. Karena yang dikenal sebagai penjual tahu dengan merek brand tersebut tuh kita kan yang jadi pandangannya. Terus banyak banget orang-orang yang komplain, banyak banget orang yang kasih masukan ke kita. Padahal kan kita bukan yang punya ya, jadi kita kayak kita selalu jawab, maaf Bu, ini kita juga berdasarkan dari pusat, kita franchise gitu kan. Ini barang-barang juga dari pusat, jadi kayak mungkin nanti kita bantu ngomong ke pusat gitu. Terus dari situ kayak kita coba yuk buat sendiri aja semacam hal ini dengan mungkin dengan konsep baru gitu. Akhirnya ya udah kita memutuskan kita R&D, kita cari-cari mungkin kita cari apa kekurangan dari yang brand sebelumnya, apa kelebihan dari brand sebelumnya, itu yang kita proses, jadi akhirnya membuat suatu brand baru ini, Tahu Crispy Fatmawati. Kalau dari aku mungkin kenapa memutuskan rebranding, pertama kita nggak merasa memiliki 100% usaha kita kemarin, karena jujur aja yang kita lakuin cuman operate
bisnis orang gitu. Jadi ketika ada problem mengenai bahan baku segala macam, ya itu nggak ada yang benar-benar bisa kita apa-apain akhirnya kan. Nah akhirnya itu kok kenapa kita memutuskan kita rebranding, karena ujung-ujungnya kita bisa memiliki 100% nyawa usaha kita itu dari kita sendiri. Makanya kita akhirnya memilih rebranding, dan dari segi prosesnya kita bisa QC semua, terus dari segi develop produknya kita bisa banyak geraknya, terus kita banyak kolaborasi sama brand itu pun akan tidak terbatas. Jadi hal-hal itu yang akan aku pikirin banget waktu aku rebranding. Jadi gerak kita pun akan lebih bebas. Pertama itu. Dari situ sih. Oke. Nah, untuk prepare rebranding ini, apa aja sih yang perlu disiapkan oleh Kak Amanda dan Kak Asya? Jadi kayak apa aja sih yang hal-hal yang perlu disiapkan oleh Kak Amanda dan Kak Asya saat mau merebranding ini? Apakah perlu kayak research untuk demand masyarakat seperti apa, atau nama brandnya seperti apa gitu? Gimana sih? Apa aja sih yang di-prepare oleh Kak Asya dan Kak Amanda? Kalau prepare dari kita sendiri, kemarin sebelum rebranding, karena kita udah sering kesini dan sering kontrol, akhirnya kita tidak membutuhkan banyak untuk research sih. Kenapa? Karena R&D kita lakuin dengan kita ngelayanin customer kita, segala macam, sampai akhirnya kita menemukan, oh ternyata segmen kita tuh seperti ini. Jadi kita ngemasnya pun udah sesuai dengan segmen yang kita mau gitu. Jadi dari situ, habis itu kedua kita riset benar-benar dari segi produknya, dari segi sistem operasional dari tokonya kayak gitu. Jadi untuk bikin kemitraan seperti apa, jadi kita pelajarin semua dan kita siapin konsepnya seperti apa, dan akhirnya kita mulai menjalankan itu. Dan waktu itu kita nggak banyak, mungkin modal pertama kita waktu itu kita prepare-nya dari segi legalitas segala macam, itu kita daftarin hati segala macam, sampai kita bikin SOP-nya, terus bikin MOU untuk masing-masing franchisee nantinya. Jadi kita udah prepare mengenai itu semua kayak gitu. Oke. Nah itu hal-hal yang disiapin ya. Nah selama pandemi ini Kak Asya dan Kak Amanda, untuk penjualan sendiri apakah oke-oke aja atau gimana nih sih Kak? Kalau untuk penjualannya di masa pandemi ini pasti menurun ya, bukan perusahaan besar doang yang turun, bukan kita doang sebagai penjual UMKM yang turun, perusahaan besar juga turun. Jadi tapi so far masih alhamdulillah sih masih tergolong cukup oke untuk UMKM-nya. Sama mungkin bedanya kalau di pandemi ini kita nggak bisa ngelihat weekend sama weekdays dari semua segi customer. Jadi kayak semua hari itu flat. Atau kadang di hari biasa malah tiba-tiba penjualannya bisa spike segala macam. Jadi kalau sekarang itu kita nggak bisa nganalisa mengenai buying power-nya si customer kita sendiri seperti apa sih. Kalau dulu mungkin kita bisa nganalisa ada tanggal tua, ada tanggal muda yang kayak gitu. Kalau sekarang sih kita benar-benar kayaknya semua hari sama aja sih. Oke, karena tidak menentu juga ya sekarang orang-orang saat gimana. Karena semua orang pasti di rumah dan udah nge-GoFoodin atau nge-Grab makanan juga setiap hari. Iya. Nah, karena ini, apakah dari Kak Asya dan Kak Amanda ada tips atau trik selama menjalankan bisnis ini selama pandemi? Misalkan seperti lebih mempromoti Instagram kah, atau kasih promo kah ke masyarakat tuh gimana Kak? Dari Kak Asya dan Kak Amanda. Kalau dari kami sih sebenarnya untuk buat promotion mungkin banyaknya kita pakai platform yang udah ada ya. Untuk beberapa platform itu kan sekarang banyak subsidinya dari mereka segala macam, itu kita selalu update mengenai apa sih program-program yang dia punya dan kira-kira apa program yang cocok sama bisnis kita, itu yang kita apply. Dan kedua, kita juga ngajak beberapa brand kolaborasi, contohnya yang kita baru
lakuin itu kita kerjasama sama Sambal Jawara. Kita dikasih free sampling produk sama mereka untuk bundling program. Terus ketiga mungkin dari segi banyak kan kita lagi nyoba ke B2B-nya justru. B2B ini kan banyak corporate yang beberapa masih aktif dan kita itu, dan rata-rata corporate itu kan nggak boleh harus jajannya dari UMKM atau dari luar. Nah itu yang kita approach sekarang. Jadi untuk dia jadi kayak semacam catering seminggu sekali segala macam. Dan kita itu udah ngelakuin itu dengan ada kemarin tuh sama Kejaksaan sama Bank Indonesia. Wah, jadi kita ya collab-nya ya besar-besar. Jadi ya dari situ sih kita bikin channeling baru lah untuk karena kan tetap aja nggak bisa kalau kita berharap cuma dari online ataupun take away doang. Jadi kita tetap coba ekspansi sellingnya itu kemana sih, B2B kah? Berarti collaboration-nya lumayan besar loh untuk brand baru yang baru sebulan. Karena alhamdulillah, ya itu sih karena kita punya personal branding dari Amandanya segala macam yang akhirnya relate sama brand yang kita lakuin ini. Walaupun masih umur cuma bisa dibilang 2 bulan lah ya. Iya, jalan 2 bulan, 3 bulan. Alhamdulillah sampai sekarang pun kita udah open franchise itu ada 9 outlet yang udah confirm deal sama kita. Jadi aku ngeliatnya makanya kenapa personal branding itu penting karena yang kita lakuin pun tetap konsisten sama percaya diri apa yang kita punya. Itu sih. Nah, berarti itu lumayan banget loh Kak, 9 menuju 2 bulan itu. Wow. Iya. Di posisi pandemik lagi. Di posisi pandemik, orang-orang masih berani untuk franchise. Iya, aku kakak gitu loh. Itu hebat banget. Kayak aku yang alhamdulillah hari yang sekarang udah jalan 2. Ini sekalian aku kasih tahu buat siapa tahu ya ada yang rumahnya di Pondok Indah atau di Pulau Mas. Nah, di situ Tahu Crispy Fatmawati udah buka. Bisa langsung dicobain. Pulau Mas atau Pondok Indah bisa langsung cobain Tahu Crispy. Dan insya Allah kita mungkin selesai pandemi kita mau ekspansi ke Jawa Timur atau Jawa Tengah. Iya. Masih Pulau Jawa ya berarti ya? Yes. Kak Syah dan Kak Amanda. Nah, mungkin untuk mengakhiri sesi talk show sedikit ini, habis ini baru kita masuk Q&A dari peserta, karena udah ada 20-an pertanyaan Kak Asya dan Kak Amanda yang masuk. Jadi mungkin pertanyaan dari aku, menurut Kak Amanda dan Kak Asya, bagaimana sih cara memaksimalkan apa yang sudah dipunyai oleh Kak Amanda dan Kak Asya sekarang di masa pandemi ini di era digital, tapi maksud aku dari segi media sosial kah atau website kah gitu. Mungkin ada tips dari Kak Amanda dan Kak Asya untuk kali ini? Mungkin kalau dari sosial media menurut aku kan apalagi sekarang platformnya Instagram atau sosial kita sih makanya cuma Instagram ya, masih sama Facebook Ads, Facebook page. Cuman itu kan di situ sebenarnya udah kelihatan ya dari insight-nya, analitiknya segala macam. Nah, itu gimana cara optimalin ya sebenarnya. Kalau optimalin balik lagi sih ketika kalian tahu kira-kira produk kalian seperti apa, kalian harus banyak cari beberapa konten ataupun pergerakan sosial media dari yang beberapa produknya itu sama kayak kalian punya. Nah kalau aku sih waktu itu masih banyaknya kayak gitu, jadi nganalisa dari beberapa kompetitor, apa nih yang dia nggak punya tapi yang kira-kira bisa kita lakuin. Kita tonjolkan. Nah dari situ, dari contohnya kayak misalnya ada beberapa program kalau kita kerjasama sama Sambal atau apa, ya balik lagi sih ketika kalian punya produk harus banyak risetnya. Nah dari situ kalian akan mengetahui kira-kira cocoknya seperti apa sih desain dari sosial media kalian sama target yang kalian pengen. Oke Kak. Berarti sekarang masih pakai Instagram juga ya Kak untuk memaksimalkan dan so far ya. Dan sebenarnya sekarang platformnya lumayan banyak sih yang aku tahu. Nah, aku juga mau kasih tahu untuk satu lagi. Jadi Dewa Web baru banget ulang tahun ke-6. Jadi di tanggal 9 September kemarin, tanggalnya bagus kan teman-teman, 9. Jadi untuk merayakan ulang tahun dari Dewa Web, untuk sampai akhir bulan kita sedang ada promo. Jadi untuk pembelian
cloud hosting di Dewa, teman-teman bisa mendapatkan potongan harga sebesar 25% untuk seluruh paket cloud hosting dan juga ekstra cashback 35% lagi untuk teman-teman yang memiliki provider hosting di tempat lain. Jadi kalau misalnya kalian migrasi, bisa dapat ekstra cashback lagi sebesar 35%. Nah, promo ini including free domain dan juga website migration, dan yang terakhir itu juga ada premium themes dan juga plugins. Nah, kemudian kalian bisa pakai kode promo apa sih untuk mendapatkan diskon ini? Teman-teman bisa menggunakan kode promo Dewa Ulta untuk mendapatkan potongan harga 25% ini di seluruh paket cloud hosting di Dewa Web. Nah, ini contohnya teman-teman, misalkan paket Warrior teman-teman dari 90.000 per bulan jadi 67.500 aja per bulan, dan Guardian misalkan dari 140.000 per bulan jadi 105.000 aja per bulan. Jadi, kalau misalkan kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung aja ke dewaweb.com ya, karena Ninja Support kita standby 24 jam, dan akan menjawab pertanyaan kalian jam berapapun, hari apapun, pasti akan dijawab. Oke, mungkin itu sedikit iklan dari Dewap. Sekarang kita masuk ke Q&A, Kak Asya dan Kak Amanda. Boleh stop sharing mungkin, Delvina? Jadi bisa fokus ke Kak Amanda dan Kak Asya. Oke. Tadi ini ada 30-an pertanyaan yang masuk, Kak. Aku sambil bacain dulu ya, Kak. Oke. Pertanyaan pertama ini aku udah pilih dari Kak Heri S. Ibrahim. Apakah personal branding dari Kak Amanda dan Kak Asya saat ini digabungkan dengan konten-konten media sosial di Tahu Crispy Fatmawati, Kak? Kalau untuk konten, jadi kayak konten dari personal brandingnya aku sama Amanda sama aku dikombin ke tahu crispy itu. Ya, beberapa ada sih, kayak misalnya kita waktu ngelayaninnya segala macam. Terus cuman memang sosial media yang kita pegang ini sebenarnya belum banyak yang bisa aku handling dari kita berdua, karena jujur aku sendiri berdua sebenarnya lagi mau coba pakai agency ataupun apa dengan konsep yang kita mau sebenarnya, karena aku sendiri masih banyak berhubungan sama dengan franchise aku, terus Manda sendiri berhubungan dengan operasional di tempat sampai stok opname segala macam. Jadi sebenarnya itu akan relate dengan, menurut aku, dengan personal branding ketika kamu punya. Jadi itu bisa dikombinasi dengan brand yang kalian mau punya atau yang sudah berjalan untuk ya memperkenalkan kalau bahwa pemiliknya ini tuh kredibilitasnya seperti apa sih gitu. Jadi kita mengenalkan diri dari personality branding kita sehingga relate sama apa yang kita punya juga dengan brandnya. Menurut aku sih seperti itu. Mungkin dari Kak Amanda ada tambahan, Kak Amanda? Kalau dari aku sendiri, ya itu sih apa yang aku mau, pikiran aku tuh kayak gimana sih. Nah, itu aku juga coba masukin untuk jadi konten di Instagram Tahu Crispy Fatmawati. Oke, berarti itu masih ada erat kaitannya sama personal. Jadi kayak memperlihatkan supaya Tahu Crispy ini trusted loh, orang-orang yang bekerja ini. Kita put our heart into this business gitu ya. Jadi kayak kualitas rasanya juga ya kita lihat kita juga lah gitu, nggak sembarangan. Oke. Semoga terjawab ya, Kak Heri. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Cynthia Valentina Agustian. Bagaimana cara membaca peluang untuk teman-teman yang baru memulai usaha? Tips memilih personal branding-nya itu seperti apa sih, Kak? Kalau untuk memilih peluang usaha, menurut aku sendiri, balik lagi sih, kalau kita kan startnya from yang kita suka ya. Kalau itu kan akan lebih memudahkan. Cuma balik lagi ketika kalian melihat peluang usaha itu kan bisa dari lingkungan sekitar kalian, terus dari tempat tinggal kalian, atau dari kerabat-kerabat kalian, keluarga kalian yang dia suka tuh seperti apa, itu kalian bisa menganalisa juga apa yang kalian mau lakuin. Dan balik lagi, ketika kalian mau bikin usaha, menurut aku itu harus disesuaikan dengan keahlian yang kalian punya juga. Contoh, jangan sampai memaksakan, kalau memang kita nggak bisa membuat satu produk, tapi kita akhirnya memaksakan dan akhirnya nanti ke belakangnya akan rumit dari segi operasionalnya, itu mendingan kalian cari partner yang baik segala macam, yang kira-kira kalian bisa berpikir untuk, oh ya udah,
produknya dari kamu, kita yang bantu jualin deh, atau yang kayak gimana. Itu sih menurut aku yang harus kalian pikirin sebelum kalian mau mulai usahanya juga dan cari peluangnya. Terus kalau misalnya dari segi personal brandingnya, memilihnya seperti apa, yang menurut aku, karena beda-beda sih masing-masing orang kan pasti punya personality yang beda dengan identity yang beda. Nah itu balik lagi sih harus sesuai dengan diri kita aja, apa adanya. Ya balik kalau misalnya kalian mau apa yang kira-kira bisa di-relate dengan apa yang kalian mau lakuin dengan brand kalian, itu yang bisa dikombinasi gitu. Selama itu masih positif dan masih diterima banyak sama calon customer kalian, itu bisa dilakuin juga sih. Oke. Terima kasih jawabannya Kak Asya dan Kak Amanda. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Lutfi Ami Rosida. Izin bertanya Kak, bagaimana cara membangun personal branding agar orang lain tertarik untuk menjadi konsumen terhadap usaha yang kita miliki? Kebanyakan orang tertarik melihat iklan yang kita buat, tetapi jarang yang mau membeli produknya dengan berbagai macam alasan. Menurut Kak Amanda dan Kak Asya, bagaimana nih? Menurut aku, kalau misalnya itu kan memang banyak ya. Cuma balik lagi ketika sebenarnya ada dua sih yang bisa dilakuin sama kita sendiri. Apa yang kita mau bikin dulu nih, pertama dari personality brandingnya atau langsung ke brand image-nya. Nah itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Ketika kalian, contoh banyak sekarang influencer ataupun dia mempunyai personality brand yang kuat sehingga dia bikin apapun aja itu laku. Nah itu balik lagi, dia start from personality-nya dulu. Nah ketika personality-nya itu udah kuat dan kalian fokus di personality, contoh kalian menjadi kayak ratu franchise atau misalnya raja franchise segala macam, yang akhirnya kalian udah bisa ngebawa orang trust sama kalian sendiri. Pas kalian punya produk, itu pasti semua orang tuh banyak yang lihat. Dan itu banyak yang akan, at least calon customer kalian nyoba dulu, walaupun misalnya nggak suka, dia paling nggak nyoba di pertama. Dan itu akan menjadi calon customer kalian. Jadi itu sih menurut aku, kalau misalnya dari sisi personal branding dulu, langsung ke brand image-nya seperti apa. Dan akan pasti mengikuti. Mungkin dari Kak Amanda ada tambahan, Kak Amanda? Atau? Kalau aku lebih ke personal branding kali ya. Kalau aku itu lebih kayak aku lebih ngaca sih apa yang aku punya, keunggulan yang aku punya itu apa, jadi terus aku kembangin dan aku implementasiin ke bisnis aku gitu. Terus lebih visi misinya juga ya, memikirkan visi misi bisnis ini bagaimana, terus value apa yang kita punya, jadi itu bisa menarik orang sih. Dengan kalau itu kita kemas dengan baik, otomatis orang juga melihatnya dengan baik. Oke, terima kasih Kak Amanda, Kak Asya. Tadi kan Kak Asya juga mention mengenai brand image dan personal branding itu ya. Ini kebetulan ada yang nanya juga dari Kak Fadli. Jadi mana nih yang lebih diutamakan untuk naik personal branding atau brand image-nya dari produk kita sendiri? Dan kalau berjalan barengan strateginya, mana yang ditonjolkan? Apakah personal branding-nya atau brand image-nya, Kak? Kalau menurut aku balik sih ke orangnya dulu. Orangnya itu seberapa yakin sama personality merekanya dulu. Ketika dia sangat yakin dengan personality dan apa konsep dari personality brandingnya dia bisa lakuin, itu akan bisa lebih mudah untuk start dari personalnya dulu, personal brandingnya. Dari situ, ketika kalian punya karakteristik yang kuat dan cukup, dan dari situ kalian baru bisa pelan-pelan paralel bikin brand image kalian yang kalian pengen buat. Dan karena brand ini kan nggak cuma F&B kan, apapun bisa dilakuin gitu, dari segi jasa atau apa. Nah itu balik lagi dari personal kalian kuatnya seperti apa sih dan keahliannya seperti apa. Nah dari situ baru menurut aku bisa dilakuin dari personalnya dulu. Ketika kalian udah mengenalkan diri kalian itu seperti apa, nah itu baru bisa dimulai dari brandnya. Atau misalnya mau main dari brand image-nya pun sebenarnya bisa, dan tanpa harus mengumpulkan personal brand-nya sambil paralel. Sebenarnya dua kesinambungan yang bisa dilakuin sih, cuma balik lagi seberapa kuat yang kalian dalamin dari segi konsep diri mereka masing-masing diri sama konsep usaha yang kalian mau lakuin.
Oke. Semoga terjawab ya, Kak Fadli. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Cynthia Putri nih, Kak. Hai Kak Aman dan Kak Asya, apakah Kakak melakukan online personal branding melalui media sosialnya atau bagaimana, Kak? Apakah pembentukan personal branding ini harus ada spesifikasi atau keunikannya tersendiri? Jadi, melalui apa saja Kak Asya melakukan personal branding dan apakah personal branding dari Kak Asya dan Kak Amanda ini ada unique selling point? Mungkin unique selling point-nya yang kita udah bentuk itu yang secara nggak langsung kemarin viral ya, dari Amanda sendiri, ya udah dilihat penjual tahu cantik, ya itu yang akhirnya kita jadiin unique selling point kita untuk ngelayanin, nge-serve customer, sampai kita ngegoreng, sampai kita ngoperatin bisnis ini di sini. Jadi itu yang akhirnya kita tarik untuk ngenalin personality brandnya si Amanda sendiri. Jadi kemarin itu kan udah dikasih kesempatan di posisi kemarin, tinggal memperkuat karakternya aja sih. Sehingga Amanda sendiri harus kuat dari segi karakternya, dengan tetap konsisten, segala macam, tetap jadi orang yang sama. Nah, itu dari situ kita melalui media sosial hingga offline-nya juga tetap. Itu sih. Dan kita selalu banyak sharing juga sama beberapa. Dari situ kayak orang datang ke sini mau mulai usaha seperti apa, kita selalu yang kita punya kita bisa sampaikan, ya itu yang kita bisa bantu mereka juga. Dan kita selalu mendengarkan apa ya, masukan atau keluh kesah dari customer sih untuk kemajuan brand kita ini. Dari Kak Jason Laurentius, untuk Kak Amanda dan Kak Asya sendiri, next move-nya untuk Tahu Crispy dan Cendol Mertua apa nih, Kak? Apakah ada something in mind untuk mengembangkan bisnis ini? Mungkin next-nya kita untuk sekarang, pertama kita mau ekspansi ke beberapa kota yang peminatnya yang kita lagi analisa sebenarnya, dari peminatnya seperti apa, terus segi customer-nya seperti apa, dan kita lagi coba R&D dari beberapa add-on yang kita punya, kayak aneka sambelnya itu kira-kira di 3 bulan ke depan tuh apa sih, mau bikin seperti apa. Terus kita juga mau nyoba model menu seasonal sih. Jadi kayak kita kerja sama-sama brand apa, cuma beberapa momen aja yang kira-kira kayak gitu. Jadi kita lagi mau mengarah ke sana juga. Sama kalau untuk cendol, jujur kita belum kepegang banyak. Jadi itu kita kayak baru gandengan aja sih sama beberapa, kita baru gandengan aja sama beberapa franchise kita. Jadi kita nawarin kalau emang mau kolaborasi sama cendol kita, nanti kita supply ke sana, nanti kalian bisa bikin bundling. Jadi kalau cendol masih belum banyak geraknya sih. Oke. Gitu ya Kak Jason, untuk next-nya nih, karena mungkin penasaran juga Tahu Crispy cendolnya gimana nanti ke depannya. Ini kemudian dari pertanyaan selanjutnya dari Anonymous Attendee. Setiap bisnis pasti ada ups and downs-nya nih, Kak. Nah, gimana sih cara Kakak menghadapi atau bertahan saat berada di masa-masa terbawahnya? Mungkin kalau di masa-masa terbawahnya waktu pandemik pertama kali ya. Itu di bulan Maret ya. Maret atau April. Maret ke April lah ya. Itu yang biasa kita bisa jual sehari 3-4 ribu. Enggak, 5.000. Saat itu masih 5.000 gitu. Terus tiba-tiba itu turun 60% sih. Itu benar-benar pukulan buat kita. Tapi kita balik lagi ngelihat itu bukan sebuah, mungkin pandemik ini janganlah dibuat sebuah kendala untuk kita berjualan. Tapi itu coba kita buat peluang untuk kita maju. Nah itu kalau aku ngelihatnya berpikir sekreatif mungkin sih. Jadi apa yang kita bisa coba jual. Jadi kayak kita biasa berharap organik gitu dari online atau dari takeaway-nya lumayan rame. Nah akhirnya kita coba mencoba nyebarin tahu ini melalui home service, kayak dari rumah aku ke saudara-saudara aku yang kayak gitu sih. Lebih banyak. Jadi kita door to door lah bisa dibilang untuk jual produknya.
Oh, jadi caranya begitu ya Kak, saat berada di posisi yang tidak diinginkan itu. Semoga menjadi sebuah insight ya bagi yang anonimus tadi. Nah, ini juga ada juga anonimus yang tanya nih, mengenai mengatasi masalah yang berada di posisi terbawah itu. Nah, apakah itu cara yang Kakak lakukan itu mengganggu jalannya proses bisnis, Kak? Kayak yang tadi tahap-tahapan kayak misalkan door to gitu. Apakah itu jadi mengganggu jalannya proses bisnis Kakak? Enggak sih. Kalau proses bisnis enggak sih, cuma untuk kita mau melakukan banyak hal ya, kayak misalnya kita mau ekspansi, jadi akan berpikir lagi, terus kita mau buka toko, mau menambah outlet segala macam, itu akan jadi pertimbangan lagi sih, kira-kira apakah masuk atau enggak dengan marketnya segala macam dengan posisi seperti ini. Jadi kita lebih banyak saving untuk setelah ini tuh apa yang kita mau lakuin. Jadi kita berpikirnya kayak kalau di perusahaan per kuartal pun kita punya plan-nya tuh apa sih gitu. Jadi sebenarnya nggak mengganggu aja, cuman jadi lebih ada insight baru nih kalau misalkan buka franchise, jadi lebih diperhatikan lagi lah ya untuk kondisi-kondisi. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Jangan bosan dulu ya, Kak. Pertanyaan masih banyak. Tapi nggak. Oke. Selanjutnya dari Kak Vivi Andriani. Bagaimana cara Kak Amanda dan Kak Asya menemukan kepercayaan diri saat mau memulai usahanya? Untuk menemukan percaya diri mungkin dari kemampuan diri sendiri sih waktu awal. Jadi aku mikirnya di posisi kemarin kita berdua udah percaya diri untuk berani mencoba usaha dengan kemampuan yang kita punya, dengan bekal ilmu yang kita punya, sehingga dari situ kita punya spirit yang sama dan akhirnya kita berani untuk coba usahanya dengan punya tetap mau usaha sekecil apapun pasti punya hitungannya segala macam, resikonya kita hitungin segala macam, cash flow-nya sehingga kalian nggak cepat-cepat tutup tikar lah, gulung tikar gitu. Jadi tetap kalian harus punya cash flow management yang baik untuk mulai usaha, karena apalagi di posisi sekarang untuk memulai usaha itu pasti harus punya cash flow yang sehat. Jadi untuk itu balik lagi ke diri kalian, seberapa yakin sih kalian buat ngejalanin usaha ini, seberapa kuat kalian tahu marketnya, seberapa kuat peminatnya, segala macam itu harus benar-benar tetap kalian banyak lakuin dari riset. Oke. Seperti itu ya untuk pertanyaan tersebut. Nah, mungkin ini akan menjadi 3 pertanyaan terakhir untuk hari ini, Kak Asya dan Kak Amanda. Oke, aku pilih ya. Ini ada juga beberapa yang nanya mengenai franchise-nya, Kak Amanda dan Kak Asya. Itu ada juga nih dari Kak Harun Angbali. Apakah tahu Crispy sudah ada di Bali? Tadi belum ya, Kak Harun? Belum. Berapa kira-kira biaya franchise-nya nih, Kak? Atau kalau kita kan ada dilanjut ya. Kalau kita sih terhitung murah bisa dibilang, karena franchise kita di angka 15 juta, itu udah all in, cuman yang kita nggak dapat itu dari SDM yang perlu disediakan oleh franchise cuma SDM sama tempat sama tabung gas aja. Banyak sih, kalau tadi nanya kan, udah dibuka belum di Bali, tapi banyak banget yang permintaan dari Bali yang DM kita untuk buka di Bali. Mungkin soon insya Allah buka di Bali. Amin. Kalian bisa ngecek-ngecek sambil jalan-jalan ya, Kak? Kembali. Lumayan. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Teddy Suteja. Kak mau tanya, kalau usaha tahu ini, apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya? Kalau aku sendiri sih dari ini ya, dalam pengalaman pribadi aku punya bisnis ini, lebih ke masyarakat, pegawainya ya. Cara mengatur pegawainya, kita kan ini disatukan dari beda-beda kalangan, beda-beda tempat daerah gitu, menyatukan visi misi dan kulturnya di sini. Iya, kultur
beda kultur juga. Kita menyatukan visi misi, target kita itu susah banget sih. Jujur susah, sesulit itu untuk menyatukan pikiran untuk mengembangkan bisnis. Karena ya tantangannya itu gimana nge-treat karyawan yang di lapangan ini sesuai apa yang kita mau itu sangat sulit. Jadi tantangannya menurut aku akan di SDM lebih banyak ya, resource. Mencari orang-orang yang memang bisa bekerja sama sesuai dengan visi misi Kak Amanda dan Kak Asya. Ya, itu mungkin 1000 banding 1 ya. Berdua aja kadang bisa nggak cocok ya, Kak, gimana? Betul. Okay. Mungkin harus sabar-sabar juga ya, Kak, untuk cari orang yang memang... Nah, oke, pertanyaan terakhir nih Kak Amanda dan Kak Asya untuk sesi Q&A hari ini. Jadi, dari Erwin Erdiansyah, jadi lebih baik kita memulai usaha dengan franchise atau mempunyai sendiri nih Kak Amanda dan Kak Asya, menurut Kakak gimana? Ya, kalau dari aku pribadi sih, kan kalau yang pengalaman aku ya, aku belum pernah punya pengalaman bisnis, terus aku juga mungkin punya modal yang cukup minim, yang akhirnya aku memutuskan untuk franchise. Dari franchise itu malah aku bisa belajar nih apa yang konsumen inginkan, terus kekurangan yang ada di franchise ini, apa kelebihan yang ada di franchise ini. Nah, itu yang bisa kita kembangkan, yang bisa menjadikan nantinya lebih kalau kita punya bisnis sendiri itu bisa lebih baik. Apa tadi? Apa tadi? Apakah lebih baik franchise atau membuat franchise atau bikin bisnis sendiri? Sebenarnya dua-duanya nggak ada plus and minusnya sih. Cuma balik lagi ketika kalian sebenarnya kalau misalnya kalian franchise itu akan belajar dari segi manajemen human-nya, terus operasional di tempat, terus sama mengatur cash flow. Nah, bedanya ketika kalian punya usaha sendiri, itu benar-benar semua yang kalian urusin tuh lumayan effort, dan itu kalau misalnya kalian sendiri dan nggak cukup punya partner yang baik dan belum punya pengalaman, menurut aku akan berat gitu. Makanya biasanya banyaklah tipsnya buat mulai usaha kan sebenarnya mulai dari cari partnernya, terus dari cash flow kalian seperti apa, sehat apa enggak, jangan sampai itu memaksakan sehingga akan menimbulkan utang segala macam. Jadi itu yang harus di-prepare-nya, bedanya di situ. Kalau franchise ini kan sebenarnya kalian masih kerja dan mau coba usaha untuk belajar usaha, nah itu bisa dilakuin melalui franchise sebenarnya kayak gitu. Ya, tapi itu kalau kalian pede dengan produk kalian, kalian juga udah punya cash flow yang baik, itu udah punya cash flow yang oke, silahkan dicoba. Semangat pokoknya. Oke, begitu ya Kak Edwin atau Erwin ya tadi. Edwin untuk jadi supaya punya insight ya, semoga punya insight jadi mau franchise atau buat bisnis sendiri. Nah, tadi juga ada yang Kak Amanda dan Kak Asya kan mention juga nih mengenai Kak Amanda lagi buka promote untuk UMKM nih. Ada yang nanya juga, ada 2 orang yang nanya. Gimana supaya bisa ikut dipromosi nama Kak Amanda, itu caranya gimana nih Kak? Caranya silahkan DM aku sih. Silahkan DM aku. Biasanya ya silahkan DM aku. Infoin aja apa produknya, nanti aku bakal balas. Ya mungkin pertama bisa ke taukrisiffatmawati.id dulu, terus nanti di-redirect. Atau boleh langsung ke ini sih, kalau emang yang mau promote itu ke Instagram aku langsung, Amanda Nurani. Ya, aku share ya. Iya, boleh. Oke. Itu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai tolong promote oleh Kak Amanda, boleh langsung ke Instagramnya Kak Amanda. Boleh banget. Oke, mungkin itu untuk sesi Q&A. Terima kasih Kak Amanda dan Kak Asya udah bantu jawab. Terima kasih, Bintang. Ini untuk media sosial kita, jadi bagi kamu yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai hosting atau website, bisa langsung ke riob.com. Mau mendaftarkan diri atau melihat tayangan ulang webinar, bisa langsung ke riobotalks.com. Kemudian kalau misalkan kalian mau lihat tutorial pengembangan website, SEO, SEM, dan sebagainya, kalian bisa langsung ke YouTube ya, di Dewa Web. Dan misalkan kalian mau tahu informasi lebih lanjut lagi mengenai Dewa Talks, bisa langsung email ke info@dewatalks.com. Misalkan ada pengajuan
pembicara kah, atau misalkan ada saran atau kritik, bisa langsung aja ke info@dewatalks.com, dan ini juga Instagram kita di @dewatalks_official untuk melihat jadwal-jadwal webinar terbaru kita dan juga pengumuman-pengumuman selanjutnya mengenai Dewa Talks. Kemudian next, Del, kita juga ada grup WhatsApp, jadi komunitas Dewa Talks ini untuk teman-teman yang mau informasi mengenai next webinar, ataupun di grup ini kita juga akan mengumumkan misalkan materi udah di-share, tayangan ulang udah up, atau misalkan sertifikat udah di-share, akan kita umumkan di grup WhatsApp ini dan juga Telegram ini. Terus kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai pengembangan website, boleh banget. Nanti kalau misalkan kita bisa jawab, kita akan bantu jawab di grup ini. Nah, sebelum menutup webinar ini, mungkin dari Kak Asya atau Kak Amanda ada pesan-pesan untuk teman-teman yang baru memulai bisnis atau motivasi itu, Kak Amanda, Kak Asya? Kalau dari aku, buat kalian yang generasi muda yang mau buat bisnis atau lagi sedang menjalankan bisnisnya, tetap semangat, jangan pernah malu memulai sesuatu yang dari kecil, hilangin rasa egois kalian, buatlah sesuatu yang kecil tapi berpikirnya besar. Semangat! Mungkin kalau dari aku, ini ya, mungkin aku ngambil quotes dari e-commerce gede aja sih, itu udah paling simple sebenarnya, mulai aja dulu gitu. Itu sih, itu benar-benar kata-kata yang paling singkat tapi banyak maknanya lah. Jadi dari situ aja. Okay. Dan terima kasih banyak buat Dewa Web, Dewa Talk juga udah ngasih opportunity kita berdua untuk sharing. Kita udah banyak belajar juga dari pesertanya, dari Dewa Web, segala macam. Mungkin kedepannya kita bisa ada kolaborasi apa, ntar kita tinggal berhubungin. Boleh banget, Kak Amanda. Aku juga dari Dewa Web dan Dewa Talks mengucapkan terima kasih pada Kak Amanda dan Kak Asya karena sudah bersedia meluangkan waktunya, walaupun lagi di toko nih sekarang, untuk mengisi webinar kita dan mau sharing-sharing dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang hadir hari ini. Maaf apabila selama webinar ini aku ada salah perkataan atau dari teman-teman juga ada salah perkataan. Juga maaf. Terima kasih, Kak Amanda dan Kak Asya. Cari hosting yang aman, Dewa